Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Duduk dengan menyilangkan kaki di dalam gua, Xiao Yan mengeluarkan kuali obat dari dalam cincin penyimpanan dan meletakkannya dengan lembut di depannya. Dia kemudian menempatkan semua bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil pelindung jalan, dan pil jantung dingin di sampingnya. Setelah dia dengan hati-hati memeriksa semuanya lagi, dia akhirnya menghela nafas dengan santai. Melihat Xiao Yan hendak menyalakan api untuk memurnikan pil obat, Yao Lao perlahan dan goyah melayang keluar dari cincin. Dia mendarat di atas batu besar, melipat lengannya dan menyaksikan Xiao Yan bekerja sambil tersenyum. Xiao Yan melirik Yao Lao sekali sebelum perlahan menutup matanya. Sekali lagi, pikirannya memunculkan dua formula obat yang Yao Lao berikan padanya dan memeriksa kembali kuantitas setiap bahan yang dibutuhkan dan suhu api secara keseluruhan. Setelah merevisinya sekali, dia mulai membuka matanya perlahan saat dia dengan lembut menggosok kedua tangannya. Dia kemudian meletakkan telapak tangannya di outlet api dan pikirannya mulai perlahan tenggelam ke dalam tubuhnya, dengan hati-hati mengambil api berwarna ungu dari dalam pusat pusaran. Api berwarna ungu dikelilingi oleh Douki karena dengan cepat melewati jalur Qi dan telapak tangannya sebelum memasuki kuali obat. Ketika api ungu bergegas ke kuali obat, ledakan lembut terdengar. Api berwarna ungu naik di dalam kuali obat dan mulai terbakar. Melalui kaca di permukaan kuali obat, mata Xiao Yan bisa melihat nyala api berwarna ungu yang melompat secara acak. Ketika suhu kuali obat sedingin es perlahan naik, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Yao Lao. Ekspresinya sekali lagi menjadi serius saat persepsi spiritualnya keluar dari tubuhnya, memasuki kuali obat melalui tangannya dan berhasil mengendalikan api ungu yang liar. Kamu bisa mulai. Melihat api ungu yang semakin tenang di kuali obat, Yao Lao menganggukkan kepalanya dengan senyum di wajahnya saat dia dengan tenang berkomentar di dalam hatinya, bocah ini menjadi akrab dengan penggunaan persepsi spiritual. Dia benar-benar mampu menekan suhu api begitu cepat. Mengangguk sedikit, tangan Xiao Yan meraih tanaman hijau tua dari sampingnya. Tanaman ini disebut bunga evergreen. Energi hangat yang terkandung di dalam daun akan membuatnya sangat cocok untuk melindungi jalur Qi-nya. Mata Xiao Yan menatap bunga evergreen di tangannya. Tangannya berhenti sejenak sebelum melemparkannya ke dalam kuali obat. Tepat saat bunga evergreen memasuki kuali obat, api ungu yang melonjak menerkamnya. Dalam sekejap, daunnya yang berwarna hijau tua dengan cepat menjadi coklat. Pada tahap ini, persepsi spiritual Xiao Yan perlahan menekan suhu api ungu dengan sedikit usaha. Benih api yang samar membawa suhu yang tidak dingin atau panas karena secara bertahap memanggang bunga evergreen yang mengambang di dalamnya. Saat metode pemanggangan ini berlanjut, tetesan cairan berwarna hijau mulai terbentuk di permukaan daun bunga evergreen. Menyusul peningkatan jumlah cairan yang terbentuk, daun dengan cepat menyusut. Ketika tetesan terakhir cairan berwarna hijau dari bunga evergreen dipaksa keluar, tubuh bunga evergreen berubah menjadi jelaga hitam dan tenggelam ke dasar kuali obat. Ah, lumayan. Dengan persepsi spiritual Anda yang luar biasa, bahkan beberapa alkemis tingkat 2 tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Melihat Xiao Yan berhasil pada langkah pertamanya, Yao Lao mau tidak mau memuji sambil tersenyum. Sambil tersenyum, Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya, menyedot cairan berwarna hijau dari dalam kuali obat. Akhirnya, dia dengan hati-hati menuangkannya ke dalam botol batu giok, menyimpannya sambil menunggu untuk digabungkan dengan bahan lainnya. Setelah mendapatkan cairan energi dari bunga evergreen, Xiao Yan memurnikan 3 cairan berwarna berbeda dan bubuk hijau pucat yang diperoleh dari memanggang buah roh awan hitam. Saat memurnikan beberapa jenis bahan obat ini, Xiao Yan menghancurkan 12 bahan obat langka meskipun persepsi spiritualnya luar biasa. Ini karena, ini adalah pertama kalinya dia membuat pil obat semacam ini dan mencoba memahami kontrol nyala api dan jumlah bahan yang diperlukan. Jika lembah tidak memiliki persediaan bahan obat yang besar, dia mungkin akan menghadapi situasi yang memalukan karena menghabiskan bahan obatnya. Duduk di atas batu, Yao Lao diam-diam memperhatikan Xiao Yan memurnikan obat. Ketika yang terakhir berhasil memperbaiki semua bahan obat yang diperlukan, dia menganggukkan kepalanya.
Xiao Yan mungkin telah merusak cukup banyak bahan obat selama periode ini, tetapi jumlah kegagalan ini cukup baik mengingat dia baru pertama kali memurnikan obat-obatan ini. Setelah memurnikan semua bahan, Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mengambil pil pemulihan energi dari cincin penyimpanan, melemparkannya ke mulutnya dan menyilangkan kakinya saat dia memulihkan Dou Qi di tubuhnya. Mengamati sikap Xiao Yan, Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak heran Xiao Yan menjadi gila dengan keinginannya untuk mengembangkan metode Qi-nya. Setelah hanya memurnikan sebentar, Dou Qi di tubuhnya sudah sangat kelelahan. Pil obat saat ini yang dia perbaiki hanya tingkat 2. Jika dia memperbaiki pil obat tingkat 3 atau bahkan tingkat 4, Xiao Yan mungkin harus meletakkan segenggam pil pemulihan energi di mulutnya untuk menghindari kegagalan karena Dou Qi-nya habis. Setelah menyilangkan kaki dan memulihkan diri cukup lama, Xiao Yan akhirnya membuka matanya. Dia melihat ekspresi tak berdaya Yao Lao dan hanya bisa tersenyum pahit. Dia kemudian menempatkan semua bahan olahan yang berbeda di sampingnya dan menjentikkan telapak tangannya. Monster Core putih salju yang memancarkan udara dingin muncul di tangannya. Melihat inti monster tipe S peringkat 2, Xiao Yan perlahan menghela nafas. Dia menjentikkan jarinya dan secara akurat menembak monster core ke dalam kuali obat. Pada saat yang sama, telapak tangan Xiao Yan dengan cepat menyentuh lubang api dari kuali obat. Dia menggunakan persepsi spiritualnya untuk tiba-tiba melepaskan suhu api ungu yang ditekan. Segera, api ungu mulai naik dengan suara tangisan dan menyebar ke seluruh bagian dalam kuali. Dalam api ungu yang melonjak, inti monster tipe S peringkat 2 mulai melepaskan aliran sedingin es saat ia melakukan yang terbaik untuk melawan panasnya lagi, berharap untuk menghindari kehancuran. Api ungu dan kabut es mulai terkunci di jalan buntu di dalam kuali obat. Lembaran kabut berwarna putih mulai merembes melalui penutup kuali obat dan terus menyebar ke seluruh daerah sekitarnya. Mengangkat matanya untuk melihat gas putih yang semakin kental, Yao Lao dengan ringan melambaikan lengan bajunya. Kekuatan ganas menyapu keluar gas putih itu. Gua itu segera kembali ke keadaan semula. Namun, Xiao Yan saat ini tidak memiliki waktu untuk memperhatikan semua ini. Semua perhatiannya ditempatkan pada jalan buntu antara api ungu dan inti monster tipe S. Api ungu di dalam dirinya terus dituangkan ke dalam kuali obat sementara inti monster tipe S tidak ingin kalah. Itu terus melepaskan udara dingin, berjuang untuk menghindari nasib kehancurannya. Kebuntuan berlanjut sampai Xiao Yan menelan pil pemulihan energi lainnya. Meskipun inti monster tipe S mengandung sejumlah besar energi es, tidak ada penguatan untuk energi tersebut. Oleh karena itu, di bawah pemanggangan tanpa henti dari api ungu, penghalang udara dingin inti monster tipe S akhirnya rusak. Setelah pecahnya penghalang udara es, api ungu mengeluarkan suara menggeliat yang bersemangat. Itu menerkam dari segala arah dan mengelilingi inti monster tipe S sebelum mulai menyempurnakannya. Saat nyala api mengeras untuk waktu yang lama, banyak garis retakan secara bertahap muncul di permukaan keras inti monster tipe S. Setelah beberapa saat, suara retakan yang jelas terdengar dan permukaan monster core berubah menjadi abu dan tenggelam. Ketika abu mengendap di dasar kuali, bola kecil pasta putih salju seperti energi muncul dan melayang di dalam kuali obat. Saat melihat bola pasta energi berwarna putih ini muncul, kegembiraan akhirnya muncul di wajah tegang Xiao Yan. Setelah menggunakan api ungu untuk memanggang sedikit lebih lama, dia akhirnya menyedotnya dan menyimpannya dengan benar di dalam botol batu giok. Setelah memurnikan energi dari dalam monster core, Xiao Yan dengan cepat mengambil beberapa bahan olahan di depannya dan menuangkan semuanya ke dalam kuali obat. Api ungu mengelilingi beberapa bahan di dalam kuali dan mulai memperbaiki mereka dengan cara yang sangat intens. Saat nyala api terus menyala, bahan obat berwarna berbeda mulai perlahan menyatu. Cairan dan bubuk mulai menyatu dan perlahan berguling-guling di dalam nyala api. Seiring berjalannya waktu, bentuk pil obat awal mulai perlahan dan samar-samar muncul di dalam kuali obat. Permukaan pil obat saat ini sangat tidak rata, di permukaannya, kilau terdiri dari bercak hijau dan ungu. Ketika seseorang melihatnya, itu tampak seperti benda aneh yang ditutupi dengan tepi, sama sekali tidak seperti kebulatan dan kilau dari pil obat yang terbentuk sepenuhnya. Melihat pil obat awal ini, beban berat di hati Xiao Yan akhirnya terangkat.
Pada tahap ini, dia telah menyelesaikan 90% proses pemurnian. Langkah selanjutnya adalah memadatkan pil. Membawa energi inti monster halus di tangannya, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap Yao Lao. Melihat bahwa dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan menarik napas lembut dan menuangkan energi Monster Core ke dalam kuali obat tanpa ragu-ragu. Sama seperti pasta berwarna putih seperti energi memasuki kuali obat, itu dikendalikan oleh Xiao Yan untuk menutupi pil obat awal. Setelah itu, campuran pil dan energi mulai berputar perlahan. Pada saat yang sama, persepsi spiritual Xiao Yan buru-buru menekan suhu api ungu, menahannya ke titik di mana itu tidak terlalu ringan atau terlalu panas karena secara bertahap memanggang pil obat yang ditutupi oleh energi dari inti monster. Langkah terakhir untuk memadatkan pil memakan waktu hampir setengah jam. Energi dari Monster Core dipanggang ke dalam pil obat secara perlahan oleh nyala api. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba teringat pada persepsi spiritual yang dia gunakan untuk menekan api ungu. Segera, api ungu dengan bergejolak mengalir keluar dan membawa suhu liar saat itu mengelilingi pil obat dalam sekejap. Api ungu ditekan lagi segera setelah diberi kebebasan penuh dan dengan cepat dibawa kembali ke suhu terendah. Saat api ungu perlahan mundur, pil bundar putih giok muncul dengan cara yang menarik perhatian di dalam kuali obat. Melihat pil obat giok putih ini, Xiao Yan tanpa sadar membuka mulutnya dan menyeringai. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan menyedotnya dari kuali obat. Setelah itu, dia dengan cepat mengeluarkan botol giok di sisinya dan menyimpan pil di dalamnya. Tangan Xiao Yan menarik diri dari kuali obat dan api ungu di dalamnya dengan cepat menghilang. Sesaat kemudian, kuali obat yang panas mereda. Mengocok pil obat di dalam botol, Xiao Yan dengan lembut menghirup aroma yang dikeluarkan dari mulut botol. Wajahnya tidak bisa menahan kegembiraannya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menertawakan Yao Lao di sisinya, pil perlindungan jalan sukses. Ya, lumayan. Meski ada beberapa kesalahan kecil selama prosesnya, penampilanmu cukup bagus. Yao Lao memuji Xiao Yan dengan anggukan. Dia melihat sekilas bahan obat yang dimaksudkan untuk pil jantung es di lantai dan tersenyum, istirahat sebentar. Selanjutnya, Anda perlu menyempurnakan pil jantung es. Dengan keberhasilan itu, saya yakin Anda seharusnya dapat lebih sedikit merusak bahan obat kali ini. Mengangguk, Xiao Yan dengan hati-hati menyingkirkan pil perlindungan jalan. Sekali lagi, dia mengeluarkan pil pemulihan energi, dan menelannya. Setelah itu, dia menutup matanya dan menunggu Doqi di tubuhnya pulih. Setengah jam kemudian, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Melihat kuali obat di depannya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya, sekali lagi dia mulai memurnikan pil. Hal-hal berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan Yao Lao. Dengan keberhasilan sebelumnya dari menyempurnakan pil pelindung jalan, proses pemurnian untuk pil jantung dingin telah menjadi jauh lebih lancar. Selain potongan yang berasal dari intensitas api yang berbeda untuk bahan obat yang berbeda, langkah yang tersisa sangat alami dan tidak dipaksakan. Proses pemurnian memuaskan bahkan untuk Yao Lao yang sangat pemilih. Dari sini, bisa dilihat betapa luar biasa penampilan Xiao Yan. 2 jam setelah dimulainya proses pemurnian. Pada saat itu, wajah Xiao Yan tampak sedikit kelelahan. Namun, ada perasaan senang dan gembira yang lebih besar. Ini karena 2 botol giok yang dia pegang erat di tangannya, yang terkandung di dalam botol giok transparan ini adalah pil ramping bulat putih dan hijau yang berguling-guling dengan nakal. Melihat ekspresi lelah Xiao Yan, Yao Lao menatap langit yang sudah gelap di luar dan tersenyum. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil itu kira-kira seperti yang saya antisipasi. Karena terik matahari pada siang hari, api ungu akan meningkatkan kekuatannya. Jika Anda menelan api ungu selama waktu itu akan meningkatkan kesulitan melakukannya. Karenanya, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk menelan api ungu. Begitu. Bisakah kamu tetap bertahan? Xiao Yan mengusap pelipisnya dan tersenyum. Tentu saja, aku hanya sedikit lelah, begadang sepanjang malam seharusnya tidak menjadi masalah. Hehe, itu bagus. Yao Lao mengangguk sambil tersenyum. Menyuarakan pikirannya, dia bertanya, berapa banyak pil pemulihan energi yang Anda miliki? 18. Jari Xiao Yan memeriksa cincin itu sebelum menjawab. Itu sudah cukup. Setelah proses menelan dimulai nanti,
Anda harus segera mengonsumsinya setiap kali merasa doki Anda tidak mencukupi. Tidaklah menyenangkan jika Anda tiba-tiba menemukan doki Anda kelelahan setiap saat, kata Yao Lao dengan serius. Iya, Xiao Yan mengangguk dengan berat. Tentu, dia tidak berani main-main dengan hidupnya. Baiklah, sekarang kita lihat hasilnya. Sejujurnya, saya juga tertarik untuk melihat seberapa banyak Flame Mantra dapat berkembang dengan api ungu ini. Yao Lao menghembuskan nafas saat dia berkata dengan sikap yang menunjukkan dia menantikan hasilnya. Bagaimanapun, itu tidak bisa langsung melompat ke kelas Xuan. Mengenai ini, Xiao Yan masih mengerti batasannya. Meskipun kekuatan api ungu bagus, masih ada celah besar antara itu dan api surgawi. Secara alami, saya tahu bahwa tidak mungkin mencapai kelas Xuan. Lompatan antara setiap kelas untuk metode Qi seperti jarak antara bumi dan langit. Api ungu mungkin dapat mengembangkan mantra ke tingkat yang berbeda dalam kelas yang sama, tetapi jika itu ingin mengembangkannya ke kelas yang berbeda, sulit. Yao Lao memutar matanya dan memarahi sambil tersenyum. Xiao Yan tertawa pahit tetapi tidak melanjutkan berbicara. Dia duduk bersila dan menutup matanya. Setelah dia memperdalam semangatnya dan dengan tenang duduk sejenak, matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam mata hitamnya, cahaya cemerlang melintas. Saat cahaya cemerlang di matanya berkurang, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menghadap Yao Lao. Ya, mulailah. Sudah waktunya. Melihat Xiao Yan melihat ke atas, Yao Lao tersenyum dan mengangguk dengan lembut. Mengangguk dengan kekuatan besar, tatapan Xiao Yan menyapu 2 botol giok di depannya. Setelah itu, dia menutup matanya dan pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Di bawah kendali pikirannya, pusaran di perut bagian bawahnya tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Mengikuti kecepatan rotasinya yang meningkat, kelompok api ungu di pusaran terlempar keluar. Api ungu yang terlempar tampaknya bingung. Mengapa mitra yang bekerja dengannya berhari-hari sebelumnya tiba-tiba mengejarnya? Api ungu yang terlempar keluar perlahan mengumpulkan semua api ungu yang telah terlempar keluar dari pusaran, akhirnya membentuk bola api ungu yang intens. Sama seperti api ungu mencoba untuk mengisi ke pusaran tanpa berpikir, doki kuning pucat yang melonjak di dalam pusaran datang keluar dari pusaran dan mencakup api ungu di dalamnya. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, doki kuning pucat di sekitarnya menarik api ungu dan mulai bergerak di sepanjang jalur Qi tetap yang ditentukan oleh Flame Mantra. Ketika doki mengelilingi api ungu, yang terakhir merasakan bahaya. Seketika, itu mulai dengan marah mencoba untuk menembak dari energi doki di sekitarnya. Setiap kali mereka menyerang, mereka akan membakar energi doki dalam jumlah besar menjadi tidak ada. Namun, pasokan doki yang tak henti-hentinya dari pusaran terus dipancarkan. Terlepas dari bagaimana api ungu terbakar, itu tidak bisa lepas dari terjebak oleh doki. Ketika doki Xiao Yan mengepung api ungu, dia benar-benar kehilangan kendali atasnya. Namun, itu tidak mengganggunya. Dia memfokuskan semua perhatiannya untuk mengendalikan doki, menarik api ungu menjadi api yang panjang dan tipis sebelum dengan cepat memindahkannya ke jalur Qi untuk melatih Flame Mantra. Sama seperti api ungu yang dilingkupi oleh doki memasuki jalur Qi yang telah ditentukan sebelumnya, tubuh Xiao Yan bergetar hebat. Banyak tetesan kecil keringat dingin terus muncul di dahinya. Seperti air yang menetes, itu mengalir di sepanjang wajah Xiao Yan dan menabrak batu gunung dengan suara ketukan. Xiao Yan mengatupkan giginya. Jalur Qi di tubuhnya memancarkan kedutan karena rasa sakit yang mengerikan yang hampir menyebabkan wajahnya meringis. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan doki sebagai perlindungan awal, rasa sakit yang disebabkan oleh api ungu akan sekuat ini. Konsumsi pil pelindung jalan. Saat Xiao Yan mengatupkan giginya dan bertahan, perintah lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar di telinganya. Mendengar perintah itu, tangan Xiao Yan tidak ragu-ragu saat dia mengambil botol giok kecil di depannya, menuangkan pil putih giok dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah pil pelindung jalan masuk ke dalam mulutnya, itu mulai berubah menjadi arus yang hangat dan halus. Itu dengan cepat meluncur ke tenggorokannya dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, di bawah kendali pikiran Xiao Yan, itu dengan cepat menutupi semua pembuluh darah yang harus dilewati api saat menggunakan Flame Mantra dengan lapisan membran energi berwarna putih samar. Meskipun lapisan membran energi berwarna putih ini sangat tipis, efek yang ditimbulkannya sangat menonjol. Tidak lama setelah dia menelan pil pelindung jalan,
Otot-otot tegang Xiao Yan mulai berangsur-angsur rileks. Wajahnya yang terdistorsi juga perlahan menjadi normal. Masih ada beberapa rasa sakit yang membakar sesekali yang dipancarkan dari jalur qi-nya, tapi ini sepenuhnya dalam parameter yang bisa dia tahan. Kelegaan bertahap dari rasa sakit yang hebat menyebabkan Xiao Yan menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan apakah jalur qi di tubuhnya dapat terus menyerap dan mengandung dou qi jika dia tidak mendapat bantuan dari pil pelindung jalan. Mungkin setelah api ungu benar-benar melewati jalur qi-nya, dia akan menjadi cacat selamanya. Memang benar memiliki seorang penatua di rumah itu seperti memiliki harta karun. Xiao Yan dengan senang hati bergumam di dalam hatinya. Posisi yang dipegang Yao Lao di hati Xiao Yan langsung melesat lebih tinggi. Dengan bantuan dari pil pelindung jalan, Xiao Yan jauh lebih santai. Meskipun dou qi-nya dikonsumsi pada tingkat yang luar biasa di bawah pembakaran api ungu, bantuan yang diberikan dari menelan pil pemulihan energi, memungkinkan dia untuk hampir tidak mempertahankan keseimbangan. Segala sesuatu di tubuhnya berjalan dengan tertib di bawah suasana tegang. Sampai saat ini, Xiao Yan tidak menemukan ada yang salah tapi dia tetap waspada. Seperti yang dikatakan Yao Lao sebelumnya, selain bahaya jalur qi seseorang terbakar selama proses menelan, pikiran seseorang juga akan perlahan-lahan dirusak oleh naluri liar api ungu, menyebabkan seseorang kehilangan kendali. Mengingat kata-kata Yao Lao di dalam hatinya, Xiao Yan dengan sungguh-sungguh menjaga pikirannya, tidak berani membiarkan kesalahan sekecil apapun. Setelah Xiao Yan perlahan-lahan memindahkan api ungu yang dicakup oleh dou qi untuk setengah rute jalur qi dari Flame Mantra, ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi serius. Dia mulai merasa samar-samar bahwa saat proses menelan menjadi lebih intens sementara benang gelisah perlahan-lahan masuk ke dalam pikirannya. Merasa pikirannya berubah, hati Xiao Yan segera menjadi ketakutan. Dia tidak membutuhkan pengingat Yao Lao saat dia mengambil Icy Heart Pill dari depannya dan melemparkannya ke mulutnya. Begitu Icy Heart Pill memasuki tubuhnya, rasa pemotongan tulang yang sedingin es perlahan menembus dari daerah tenggorokannya. Pikirannya merasakan perasaan sedingin es ini dan sedikit menggigil. Agitasi yang meningkat secara bertahap di dalam hatinya itu seperti sisa-sisa salju yang bertemu dengan nyala api, dengan cepat mencair dan menghilang. Dengan Icy Heart Pill untuk melindungi pikirannya, Xiao Yan akhirnya tidak lagi takut kehilangan kewaspadaannya. Segera, dia menggunakan semua kekuatannya untuk dengan gila-gilaan mengedarkan api ungu yang tercakup di dou qi melalui jalur qi-nya. Mengikuti api ungu yang beredar melalui jalur qi yang ditunjuk untuk Flame Mantra, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa benang dou qi dan api ungu mulai bergabung secara aneh. Tidak, daripada mengatakan bahwa mereka bergabung, lebih tepat untuk mengatakan bahwa api ungu secara bertahap dikonsumsi oleh Flame Mantra, dou qi. Melihat adegan ini, hati Xiao Yan merasa kaget sekaligus bahagia. Dari situasi ini, dia bisa memastikan satu hal. Metode qi Flame Mantra ini memang memiliki kemampuan ajaib untuk berkembang. Saat dou qi kuning pucat dan api ungu hendak melewati jalur qi terakhir untuk Flame Mantra, keduanya hampir seluruhnya menjadi satu. Dou qi yang awalnya berwarna kuning pucat itu pada saat itu, benar-benar berubah menjadi warna ungu pucat. Selain itu, di permukaan dou qi ungu pucat ini, ada api ungu samar yang naik. Namun, api ungu ini tidak menyebabkan kerusakan pada jalur qi. Melihat bahwa dou qi telah berubah warna seluruhnya, hati Xiao Yan dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terkendali. Dia berusaha lebih keras untuk mengarahkan dou qi untuk menyelesaikan bagian akhir dari sirkulasi. Sirkulasi dou qi tumbuh semakin cepat dan akhirnya, dou qi dengan warnanya sudah berubah. Akhirnya bergegas keluar dari jalur qi terakhir. Menyelesaikan satu siklus sempurna dan lengkap, aliran dou qi baru kembali ke perut bagian bawah. Setelah bergegas keluar dari jalur qi, dou qi berwarna ungu secara langsung dan tanpa henti dibebankan ke pusaran kuning pucat yang terus berputar. Karena semakin banyak dou qi yang telah mengkonsumsi api ungu bergegas keluar dari jalur qi, warna pusaran juga perlahan mulai berubah dari warna kuning pucat menjadi warna ungu pucat. Ketika benang terakhir dou qi berwarna ungu keluar dari pembuluh darah, pusaran hampir sepenuhnya berubah menjadi warna ungu pucat. Di perut bagian bawah Xiao Yan, pusaran berputar tiba-tiba berhenti dan berdiri dengan tenang. Pada saat yang sama, di dalam gua, Xiao Yan yang matanya tertutup tiba-tiba membukanya.
Cahaya ungu yang menyilaukan keluar dari matanya sekitar setengah inci, seperti zat asli. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan memiringkan kepalanya dan menatap Yao Lao. Dengan bodohnya, dia membuka mulutnya dan menyeringai. Apakah saya berhasil? Kamu berhasil. Yao Lao menghela nafas berat saat dia tersenyum dan mengangguk. Dia sudah bisa merasakan bahwa Xiao Yan memiliki doqi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat Yao Lao menganggukkan kepalanya sebagai konfirmasi, sudut mulut Xiao Yan terbuka, melepaskan tawa liar yang mengumumkan kebahagiaannya yang tak terkendali di dalam hatinya. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah saat dia tiba-tiba merasakan energi dari sekelilingnya tiba-tiba mengalir tak terkendali ke dalam dirinya. Guru, apa yang terjadi? Memiringkan kepalanya, Xiao Yan bertanya dengan suara ketakutan. Perubahan yang tidak terduga juga membuat Yao Lao sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening, lalu pindah ke depan Xiao Yan dan menyentuh tubuh Xiao Yan dengan telapak tangannya. Sesaat kemudian, senyuman muncul di wajah tua itu. Hal-hal baik tidak datang sendiri. Ketika seseorang datang, yang kedua dan ketiga mengikuti. Selamat, waktu bagi Anda untuk menerobos kelas Doze dan menjadi Dosi telah tiba. Saya akan menerobos. Xiao Yan menatap Yao Lao, tertegun. Itu beberapa saat sebelum dia secara bertahap memulihkan akalnya setelah keterkejutan dari kata-kata ini. Dia melanjutkan dengan berkata, setengah tidak percaya, setengah dalam kebahagiaan. Iya, merasa energi di sekitar mengalir deras, Yao Lao tersenyum, bersiaplah untuk menerobos, ini adalah kesempatanmu. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan pernah tahu berapa lama Anda harus menunggu sampai kesempatan berikutnya. Secara emosional menganggukkan kepalanya, Xiao Yan tidak punya waktu untuk menentukan tingkat apa metode Qi-nya telah berevolusi saat dia buru-buru sekali lagi duduk. Kedua tangannya bersatu untuk membentuk segel pelatihan sebelum pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Saat Xiao Yan memasuki kondisi pelatihan, energi di sekitarnya yang mengalir deras menjadi semakin liar dan keras. Sampai akhirnya, tubuh Xiao Yan seakan menjadi lubang hitam karena terus-menerus melahap energi kekerasan tersebut. Pikiran Xiao Yan masuk ke dalam tubuhnya dan dengan tergesa-gesa mulai mengarahkan energi masuk yang membanjiri pori-porinya. Meskipun ada sejumlah besar energi ini, ada terlalu banyak kotoran di dalamnya. Dengan demikian energi yang dibutuhkan untuk disempurnakan dengan melewati jalur Qi sebelum dapat diserap sepenuhnya. Jika tidak, doqi yang dilatihnya dengan susah payah mungkin terkontaminasi. Namun, meskipun Xiao Yan sudah melakukan yang terbaik untuk mengendalikan energi yang masuk dalam jumlah besar, dia akhirnya tidak dapat memperoleh kendali penuh untuk menekannya. Bagaimanapun, ruang lingkup energi itu benar-benar terlalu menakutkan. Tanpa jalan keluar lain, Xiao Yan hanya bisa mencoba mengendalikan sebagian kecil sementara sisa energi dibiarkan mengalir bebas ke seluruh tubuhnya. Tentu saja, Xiao Yan sudah memiliki perlindungan yang tepat untuk area utama, sehingga meskipun energi bebas mengalir sembarangan di dalam tubuhnya, itu hanya menyebabkan Xiao Yan kesakitan tetapi saat ini tidak dapat melakukan terlalu banyak kerusakan. Di bawah kendali Xiao Yan yang cermat, sebagian dari energi alami yang membanjiri tubuhnya beredar untuk siklus di jalur Qi-nya sebelum disempurnakan menjadi energi doqi murni yang ia tuangkan ke pusaran ungu pucat. Menuangkan doqi yang kuat ini seperti melempar batu besar ke danau yang tenang, menciptakan ombak besar. Pusaran yang awalnya berputar dengan santai tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan yang meningkat dengan menuangkan gelombang energi doqi ini. Saat rotasi menjadi semakin intens, kekuatan hisap yang ganas meledak. Pada saat itu, Xiao Yan ngeri saat menyadari bahwa pikirannya sebenarnya tidak mampu mengendalikan energi alam yang masuk ke dalam tubuhnya. Tanpa penindasan dari pikiran Xiao Yan, energi alami yang tersebar di seluruh tubuh Xiao Yan dan penyerapan energi alam yang tak henti-hentinya dari sekitarnya dengan liar tersedot ke dalam pusaran. Mengikuti putaran cepat pusaran di tubuh Xiao Yan, hisapan yang dipancarkan tubuhnya di gua juga semakin menakutkan. Pada akhirnya, energi alami berbintik-bintik membentuk tirai energi di sekitar tubuh Xiao Yan, memberikan lingkungan sekitar penampilan yang mempesona. Yao Lao melayang di udara dan mengamati situasi yang disebabkan Xiao Yan. Dia mengerutkan kening. Apa yang orang ini lakukan? Beraninya dia secara langsung memasukkan energi tidak murni seperti itu ke dalam pusarannya? Yao Lao perlahan menghela nafas saat dia mengerutkan kening dengan tegang.
Dia menekan kecemasan dalam dirinya dan diam-diam memperhatikan Xiao Yan. Dalam pikirannya, dia siap untuk menjangkau dan menyelamatkan Xiao Yan. Dari kelihatannya situasinya, Xiao Yan seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat Yao Lao merasa tidak pasti dan cemas di dunia luar, Xiao Yan, dengan mata tertutup rapat, juga mulai merasa sedikit panik di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa karena banjir energi yang tidak terkendali dari lingkungannya dan pikirannya gagal untuk mengendalikan dan meredakannya, jalur Qi-nya mulai merasakan sensasi bengkak dan rasa sakit yang samar. Jika dia terus menyerap energi dengan cara yang gila, dia mungkin menghadapi bahaya jalur Qi-nya membengkak dan meledak. Bajingan, berhenti sekarang. Tanpa kekuatan untuk menghentikannya, Xiao Yan hanya bisa menggunakan pikirannya untuk berulang kali mengaum di pusaran berwarna ungu yang berputar cepat. Xiao Yan tidak yakin apakah raungan itu efektif, tetapi pusaran yang berputar cepat tiba-tiba menjadi sedikit lamban. Namun, sebelum Xiao Yan bisa mengungkapkan keterkejutannya, pusaran itu sekali lagi berputar dengan kecepatan yang bahkan lebih ganas. Sialan, melihat aksi pusaran itu, Xiao Yan sangat marah sehingga dia langsung mengutuknya. Namun, saat omelannya hilang, dia tiba-tiba menyadari bahwa mengikuti rotasi cepat, permukaan pusaran berwarna ungu secara bertahap mulai diselimuti oleh lapisan api berwarna ungu. Perputaran pusaran semakin cepat dan api ungu juga semakin kaya. Pada saat ini, energi alami yang tersebar di seluruh tubuhnya dengan cepat dan acak melewati beberapa jalur Qi dan mengalir ke perut bagian bawahnya. Mereka kemudian menyerbu ke pusaran dari segala arah. Pikiran Xiao Yan dengan kosong mengamati energi alam yang melonjak saat dia meratap di dalam hatinya. Jika energi yang dipenuhi dengan kotoran mengalir ke bagian dalam pusaran, semua Dou Qi yang telah bersusah payah dia latih akan langsung dihancurkan. Di bawah pengamatan sedih Xiao Yan, energi alam yang melonjak akhirnya mulai menyentuh pusaran. Namun, ketika menyentuh api berwarna ungu, sesuatu yang aneh terjadi. Nyala api berwarna ungu yang awalnya ringan itu tampaknya martabatnya terpancing pada saat itu. Dalam sekejap, itu naik menjadi api ungu yang berukuran setengah kaki. Setelah menyentuh api ungu, energi alam yang berkerumun dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, kumpulan energi alam yang sangat besar disempurnakan menjadi tetesan energi cair kecil seukuran kuku. Setelah api ungu membakar semua kotoran dalam energi, ia tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri karena ia menghindari tetesan energi cair murni ini, memungkinkan mereka untuk langsung masuk ke pusaran. Ketika energi cair melesat ke pusaran berwarna ungu yang berputar cepat, itu segera menciptakan lingkaran riak energi. Di bawah pengamatan pikiran Xiao Yan, dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah masukan dari tetes energi cair, ukuran pusaran berwarna ungu anehnya menyusut perlahan. Ukuran pusaran berwarna ungu semakin kecil, tapi Xiao Yan tidak khawatir. Dia bisa merasakan bahwa meskipun ukuran pusaran itu menyusut, Dou Qi yang terkandung di dalam pusaran tumbuh semakin kaya. Merasakan pusaran Dou Qi yang semakin padat, Xiao Yan mulai secara bertahap meredakan perasaan ketakutannya saat dia diam-diam menyaksikan aksi pusaran itu. Setelah gelombang pertama energi alam dimurnikan oleh api ungu, sisa energi alam tidak hilang karena hal ini. Sebaliknya, kekuatan hisap pusaran yang ganas menyebabkan gelombang energi alami berbintik-bintik dengan kasar mengalir ke tubuh bagian dalam Xiao Yan, seperti air yang tersedot ke dalam pusaran air. Dihadapkan dengan aliran energi alam yang tampaknya tidak pernah berakhir ini, pusaran berwarna ungu itu langsung memperluas jangkauannya dan tidak menolak apapun yang datang. Namun, ketika energi memasuki batas api ungu, itu dengan cepat dimurnikan oleh api ungu yang ganas menjadi tetesan energi cair murni. Akhirnya, seperti gerimis di tubuh Xiao Yan, energi itu akan menetes ke pusaran. Dengan dukungan dari energi cair yang sangat murni, hisapan yang dipancarkan dari pusaran lebih kuat pada setiap gelombang. Akhirnya, bahkan Yao Lao di dunia luar sedikit terpengaruh oleh kekuatan hisap gila ini. Di bawah gerusan energi alami ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa jalur Qi dan tulang di tubuhnya menjadi lebih keras dan lebih luas. Dengan situasi yang berkembang ke tahap ini, Xiao Yan tidak bisa lagi terlibat. Semuanya dikendalikan oleh pusaran berwarna ungu. Untungnya, hal aneh ini tidak benar-benar dipusingkan tanpa pandang bulu. Jika tidak, Xiao Yan mungkin akan terluka parah.
Saat pikirannya berkeliaran di dalam tubuhnya, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya perlahan-lahan menguat di bawah gerusan dari gelombang energi alam yang terus-menerus. Perasaan luhur semacam ini hampir membuat Xiao Yan mengerang dengan nyaman. Di dalam gua, Yao Lao melihat senyum nyaman di wajah Xiao Yan dan akhirnya menghela nafas secara bertahap. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dari situasi yang terlihat, sesuatu yang tidak diketahui dan misterius telah terjadi di tubuh bagian dalam bocah itu. Jika tidak, dia tidak akan menampilkan ekspresi cabul seperti itu. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa ekspresi kenyamanannya telah menjadi sesuatu yang sangat cabul di hati Yao Lao. Ini karena semua perhatiannya tertuju pada pusaran berwarna ungu yang berputar dengan kecepatan yang semakin cepat. Setelah menyerap jumlah energi cair murni yang tidak diketahui, pusaran berwarna ungu saat ini tidak lebih besar dari telapak tangan Xiao Yan. Namun, nyala api berwarna ungu di permukaannya semakin kaya, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Di bawah pemindaian yang cermat dari pikiran Xiao Yan, dia samar-samar dapat menemukan bahwa sepertinya ada cairan seperti benda di dalam pusaran. Penyerapan serakah berlanjut untuk waktu yang lama sampai pusaran berwarna ungu yang berputar cepat tiba-tiba mandek. Sesaat setelah berhenti sebelum mulai berputar ke arah sebaliknya. Melihat pusaran tiba-tiba berputar terbalik, Xiao Yan lebih dari tercengang. Dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar pusaran itu tidak bertindak sembarangan. Mungkin pusaran mendengar doa Xiao Yan. Pusaran berwarna ungu yang berputar terbalik tidak memiliki kekuatan penghancur. Namun, energi cair murni yang semula mengalir ke pusaran ditembakkan ke segala arah dengan gaya dari putaran balik. Energi cair dilemparkan ke setiap bagian tubuhnya oleh pusaran berwarna ungu. Setiap kali energi cair menyentuh jalur qi, tulang, darah atau daging, Xiao Yan menemukan bahwa energi cair itu berasimilasi ke dalamnya. Pikiran Xiao Yan menghembuskan nafas lembut dari udara yang tidak ada, kebahagiaan yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya. Xiao Yan dapat merasakan bahwa setelah asimilasi energi cair, semua tulang, darah, dan dagingnya tampaknya telah berubah karena mereka merasa seolah-olah dibanjiri dengan energi yang melimpah. Pusaran terbalik terus mengeluarkan energi selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti secara bertahap. Setelah berhenti lambat, hisapan ganas di dalam tubuh Xiao Yan juga melemah sampai menghilang. Pada saat hisapan menghilang, Xiao Yan yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Seketika, rambut hitam di punggungnya tertiup ke belakang dan pakaiannya terurai tanpa angin. Gelombang kekuatan ganas yang berkali-kali lebih kuat dari apa yang terjadi beberapa jam yang lalu terbangun di dalam tubuhnya dan dilepaskan darinya. Merasakan kekuatan dari tubuh Xiao Yan, Yao Lao tersenyum dan tertawa, "Selamat, mulai hari ini dan seterusnya, kamu benar-benar seorang dousi." Pakaian di tubuh Xiao Yan terus membengkak keluar untuk waktu yang lama sebelum akhirnya kembali ke kulit Xiao Yan. Xiao Yan menghirup udara kotor sebelum berdiri dan berbalik ke arah Yao Lao yang tersenyum di sisinya. Membuka mulutnya dan menyeringai, Xiao Yan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dengan waktu setahun, dia akhirnya dipromosikan menjadi dousi sejati. Selama ini, ia telah mengerahkan banyak tenaga dan keringat untuk mencapai kesuksesan yang seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Menjadi dousi berarti Xiao Yan telah meninggalkan kelas yang mayoritas orangnya ikuti. Meskipun kelas dousi masih dianggap berada di level yang lebih rendah di benua douqi, itu dianggap jauh lebih kuat dan kelas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan douze yang merupakan kelas terendah. Yang terpenting, Xiao Yan masih muda dengan banyak waktu untuk memperkuat dirinya. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mengalir di setiap bagian tubuhnya. Hanya sampai hari ini, ketika dia secara pribadi masuk ke kelas dousi, apakah Xiao Yan benar-benar mengerti betapa besar perbedaan antara douze dan dousi? Mengingat pertempuran yang dia lakukan dengan Mu sesaat itu, Xiao Yan saat ini tidak bisa membantu tetapi bersukacita di dalam hatinya. Jika Yao Lao tidak mengajarinya teknik do kelas D, dia akan mengalami kesulitan besar dalam mengalahkan Mu terlepas dari bagaimana dia melompat, apalagi bisa membunuhnya. Berdiri di tempat, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan melingkarkannya menjadi kepalan tangan. Segera, douqi berwarna ungu tiba-tiba muncul di tubuhnya. Setelah douqi muncul, tiba-tiba ia mundur sedikit.
Sesaat kemudian, secara bertahap terakumulasi di luar pakaian Xiaoyan, tampaknya membentuk lapisan pertahanan Douqi. Mungkin karena Xiaoyan menelan api ungu yang naik samar bisa dilihat di atas pertahanan Douqi. Jubah Douqi, simbol Douxi, adalah salah satu keterampilan paling praktis dari seorang Douxi. Dalam pertarungannya dengan Mu Se, Xiaoyan telah menyaksikan kegunaannya yang luar biasa. Di masa lalu, Xiaoyan mungkin bisa mengeluarkan jubah Douqi tapi dia tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya dengan itu seperti yang dia lakukan sekarang. Selain itu, jubah Douqi yang dipanggil Xiaoyan di masa lalu tidak memiliki efek pada kecepatan, pertahanan, serangan dan yang lainnya. Hanya setelah menjadi Douxi, jubah yang dipanggil dilengkapi dengan kemampuan ini untuk membantu masuk pertempuran, sesuatu yang didambakan semua Douze. Melihat jubah api berwarna ungu yang tampak perkasa dan indah, wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melemparkan beberapa pukulan cepat yang menciptakan angin kencang. Setelah pembersihan dan penguatan energi alam dari sebelumnya, arus tinjunya sebenarnya bisa menyebabkan tinjunya mengeluarkan suara menusuk tajam hanya dengan kekuatannya sendiri. Mengamati Xiaoyan yang bersemangat yang terus menguji kekuatan Douxi, Yao Lao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menunggu Xiaoyan untuk tenang sebelum bertanya, lihat apakah Flame Mantra telah berevolusi. Level apa itu, tingkat menengah atau tinggi? Pertanyaan Yao Lao membuat Xiaoyan menghentikan pukulan cepatnya. Dia menganggukkan kepalanya dan sekali lagi perlahan menutup matanya, membiarkan pikirannya turun ke tubuhnya. Setelah pikiran Xiaoyan turun ke tubuhnya, dengan cepat pikiran itu sampai ke perut bagian bawah tempat Dantian berada. Pada saat ini, pusaran kuning pucat yang awalnya besar di sini benar-benar berubah menjadi pusaran berwarna ungu yang lebih kecil dari telapak tangan Xiaoyan. Pikirannya menyapu pusaran kecil berwarna ungu dan tiba-tiba menyadari bahwa ada lebih dari 10 tetes cairan berwarna ungu yang perlahan mengalir di dalam pusaran itu. Tetesan cairan berwarna ungu ini mengikuti spiral pusaran, seperti ikan kecil di danau. Pikiran Xiaoyan dengan penasaran memasuki pusaran berwarna ungu dan diam-diam meliputi setetes kecil cairan berwarna ungu. Setelah merasakannya sejenak, kebahagiaan yang tak terkendali muncul di hati Xiaoyan. Dia menyadari bahwa di dalam tetesan kecil cairan berwarna ungu ini terdapat energi yang sangat kuat. Menyadari rahasia cairan berwarna ungu, hati Xiaoyan sekali lagi dapat lebih memahami perbedaan besar antara Douxi dan Douze. Dia langsung menghela nafas emosional. Pusaran Douze seperti balon sedangkan Douqi seperti udara yang terkandung di dalam balon. Balon ini memiliki titik kritis yang menjadi miliknya dan begitu Douqi yang dikandungnya mencapai titik di mana balon itu penuh, ia tidak lagi dapat mengandung Douqi berlebih. Jika seseorang ingin mendorong lebih dalam, pusaran itu akan meletus seperti balon dan meledak dengan keras. Saat mempromosikan dari Douze ke Douxi, manfaat terbesar adalah bahwa Douqi yang terisi di dalam balon akan mengalami transformasi, berubah menjadi tetesan energi cair dengan energi yang jauh lebih padat, lebih kompleks, dan lebih murni daripada sekadar Douqi sederhana. Setelah Douqi mengalami transformasi, kualitas dan kuantitas Douqi yang terkandung di dalam balon akan segera berkembang pesat. Oleh karena itu, dengan memiliki penyimpanan Douqi yang sangat besar ini, seorang Douxi secara alami jauh lebih unggul, seorang Douze tidak bisa dibandingkan. Selain itu, sehubungan dengan kelas dan kemurnian Douqi mereka sama sekali berbeda. Pikiran Xiaoyan perlahan keluar dari pusaran. Setelah penyelidikan sebelumnya, Xiaoyan dapat memahami bahwa meskipun tetesan cairan ini tampaknya hanya seukuran kuku, sepertiga dari Douqi kuning pucatnya sebelum menjadi Douxi akan dibutuhkan untuk membuat salah satu dari tetesan kecil energi cair ini. Dari sini, jelas terlihat jenis energi apa yang terkandung dalam setetes kecil ini. Saat dia menyaksikan pusaran yang berputar perlahan, pikiran Xiaoyan bergerak sedikit. Benang Douqi berwarna ungu segera mengalir keluar dan mulai mengalir melalui jalur Qi yang ditentukan oleh metode Qi Flame Mantra. Mengikuti aliran Douqi di jalur Qi yang telah ditentukan, Xiaoyan bisa merasakan banyak benang energi jenis api merembes dari udara sekitarnya di dunia luar, menembus kulit Xiaoyan dan memasuki jalur Qi-nya. Douqi berwarna ungu kemudian akan membawanya dan menyelesaikan siklus sempurna metode Qi. Setelah menyelesaikan siklus metode Qi,
Xiao Yan dapat merasakan bahwa benang Douqi yang dilepaskan dari pusaran jauh lebih kuat dan lebih kaya daripada beberapa menit sebelumnya. Setelah menyelesaikan satu siklus, Douqi yang menjadi lebih kuat sekali lagi memasuki pusaran. Pada saat itu, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Akhirnya, dia membuka matanya perlahan dan melihat wajah Yao Lao yang dipenuhi dengan antisipasi. Dia tanpa sadar mengangkat bahunya dan tanpa daya berkata, "Tingkat menengah kelas Huang." Itu hanya berkembang satu tingkat. Tingkat menengah kelas Huang? Haha, sesuai yang diharapkan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yao Lao tidak merasa kecewa. Dia menatap wajah tertekan di depannya dan tidak bisa menahan tawa. Evolusi metode Qi ini membutuhkan energi yang sangat besar dari api surgawi. Dari awal, api ungu ini tidak memenuhi syarat. Ini sudah cukup bagus karena menyebabkan metode Qi hampir tidak berkembang satu tingkat. Selain itu, dengan mengandalkan keunikan Flame Mantra, metode Qi tingkat Huang menengah saja tidak akan kalah dengan metode Qi kelas Huang tinggi lainnya. Anda harus puas. Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, hatinya terus menunggu keajaiban terjadi. Mungkin metode Qi bisa langsung melompat ke metode Qi kelas Xuan. Namun, dari kelihatannya, keajaiban ini sedikit hayalan. Api surgawi, menelan api ungu telah memberiku penderitaan yang luar biasa, tapi efeknya tidak terlalu penting. Jika saya benar-benar bertemu dengan api surgawi, akan sulit untuk mengetahui siapa yang akan menelan siapa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun Xiao Yan tidak pernah secara pribadi mengalami kekuatan api surgawi, dia samar-samar bisa merasakan betapa menakutkannya nyala api berwarna putih mengerikan dari Yao Lao ketika yang terakhir sedang memperbaiki obat. Menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga, Xiao Yan menyingkirkan sedikit kelesuan di hatinya. Tidak peduli apa yang dikatakan, metode Qi-nya telah berevolusi. Apalagi dia masih punya banyak waktu. Dengan mengambil langkah demi langkah, Xiao Yan percaya bahwa suatu hari, dia akan dapat menelan api surgawi, yang sebenarnya dan mengembangkan mantra api, menjadi metode Qi kelas Tian yang hanya ada dalam legenda. Melihat Xiao Yan secara bertahap pulih dari keadaan tertekannya, Yao Lao tersenyum. Karena kamu sudah menjadi Douci, pelatihan kita di Pegunungan Binatang Ajaib akan segera berakhir. Kalau begitu ayo pergi, saya sedikit jengkel melihat pegunungan yang rusak ini. Ya, besok kita akan pergi. Yao Lao menganggukkan kepalanya saat dia merenung dengan keras. Jika kita menghitung waktu yang kita habiskan di sini, hanya ada 8 bulan waktu lagi sebelum kita perlu pergi ke Misty Cloud Sect untuk perjanjian 3 tahun. Mendengar ini, tubuh Xiao Yan gemetar dan tatapannya menyapu ruang di luar gua. Beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku ingin tahu level apa dia sekarang." Hehe, Anda bisa rileks, di waktu yang tersisa, saya mungkin tidak dapat membantu Anda menjadi Dadouci. Tetapi dipromosikan oleh beberapa bintang dalam level Douci seharusnya tidak terlalu sulit. Kata Yao Lao dengan lembut. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, ada sedikit jeda sebelum dia melanjutkan dengan senyuman. Selain itu, bahkan jika ada alasan tak terduga yang menyebabkan kekuatannya meningkat sedemikian rupa sehingga jauh melebihi dirimu, kamu harus percaya bahwa tubuh tua ini saya tidak akan membual. Dalam kekaisaran Jiama ini, tidak ada banyak orang yang saya anggap, bahkan jika itu adalah pemimpin sekte Misty Cloud Yun Yun yang kekuatannya berada di peringkat 3 teratas di kekaisaran Jiama. Haha, saya tidak pernah meragukan kekuatan guru. Jika Anda mengatakan itu mungkin, maka secara alami saya akan mempercayainya. Diberikan jaminan untuk menenangkannya, Xiao Yan merasa jauh lebih santai saat dia menjilat Yao Lao. Sambil tersenyum lebar di wajah Xiao Yan dengan ekspresi angkuh, Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata, "Besok, kita akan meninggalkan Pegunungan Binatang Ajaib. Perhentian kita berikutnya adalah Gurun Tager yang luas di perbatasan Kekaisaran Jiama. Saya akan memperingatkan Anda terlebih dahulu, pelatihan di sana akan jauh lebih sulit dan lebih berbahaya daripada di Pegunungan Magical Beast. Anda harus mempersiapkan diri untuk itu." Gurun Tager, kedua kakak laki-lakiku sepertinya berada di sekitar daerah itu. Jika saya punya waktu, saya bisa melihat mereka. Membuka mulutnya dan menyeringai, Xiao Yan menepuk dadanya dan berkata kepada Yao Lao, "Selama aku bisa menguatkan diriku dengan cepat tanpa efek samping yang merugikan,
kamu bisa melempar latihan yang sulit padaku. Haha, sungguh tekad yang kuat. Yao Lao tertawa saat sudut matanya memendam niat buruk saat mereka melirik Xiao Yan. Saya harap Anda tidak akan mundur ketika saatnya tiba. Tetapi pada saat itu, bahkan jika Anda menginginkannya, saya akan dengan paksa menendang Anda kembali. Sambil tersenyum canggung, Xiao Yan dengan cerdas tetap diam. Baik, kembali dan istirahat. Besok pagi kita akan pergi. Saat Yao Lao hendak kembali ke atas cincin, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Setelah merenung beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, saat itu, saya telah mengunjungi gurun Tager karena saya mendengar bahwa sejenis api surgawi tersembunyi di gurun yang luas. Sayangnya, saya tidak berhasil menemukannya. Jika beruntung, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk itu. Setelah mengatakan hal ini, Yao Lao tidak repot-repot melihat mata Xiao Yan yang cerah. Tubuhnya bergoyang dan masuk ke dalam cincin. Api surgawi, dengan tinjunya yang dikencangkan dengan cara yang agak gelisah, Xiao Yan berbalik dan berjalan keluar dari gua. Setelah menguji kekuatan api ungu, rasa lapar akan api surgawi yang lebih ganas dan menakutkan juga meningkat. Saya harus memilikinya. Suara lembut pria muda yang membawa sedikit keserakahan bergema di seluruh bagian dalam gua. Setelah melompat keluar dari gua gunung, tatapan Xiao Yan menyapu lembah. Saat ini, lampu di dalam rumah jerami kecil itu masih menyala. Di luar rumah jerami, sosok lembut dan cantik yang mengenakan gaun putih sedang duduk di kursi kecil. Bersandar ke pintu dan meminjam cahaya dari api di belakangnya, kepala sosok itu diturunkan, asyik dengan gulungan 7 warna di tangannya. Tampaknya telah mendengar suara langkah kaki di kejauhan, dokter peri kecil mengernyitkan alisnya dan melepaskan pandangannya dari gulungan itu. Dia melihat pemuda itu perlahan berjalan di bawah sinar bulan dan tidak bisa menahan senyum. Sudahkah kamu berhasil dalam latihanmu? Masih ada makanan hangat di rumah. Mendengar suara yang hangat dan lembut ini, hati Xiao Yan sedikit tergerak. Kata-kata dan pemandangan ini membuat dokter peri kecil tampak seperti seorang istri muda yang telah menunggu suaminya kembali setelah hari yang panjang. Suara lembut dan lembut itu mengandung perhatian dan harapan. Ekspresi wajahnya semakin lembut saat Xiao Yan mendekat. Dia duduk di samping dokter peri kecil, melirik buku racun 7 warna di tangannya dan menyapu pandangannya ke wajah cantiknya. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan mengerutkan kening. Dengan desahan tak berdaya dan lembut, dia mengulurkan tangannya dan mengusap sedikit bubuk hitam yang sulit ditemukan dari sisi mulut merah kecil yang lembab dari dokter peri kecil. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Melihat penampilan dokter peri kecil, jelas bahwa dia telah mengkonsumsi racun selama dia berlatih. Mengamati tindakan Xiao Yan, wajah cantik dokter peri kecil pertama kali memerah. Segera setelah itu, dia memperhatikan sedikit bubuk hitam di tangan Xiao Yan dan segera mengalihkan pandangannya dengan sikap pengecut. Setelah beberapa saat, dia buru-buru mengeluarkan sapu tangan berwarna putih dan dengan hati-hati menyeka semua bubuk hitam di jari Xiao Yan. Aku mungkin harus pergi besok. Xiao Yan tiba-tiba berkata saat dia melihat dokter peri kecil menghapus bubuk racun. Tangan yang sedang menggosok terhenti sebentar. Sesaat kemudian, kelembutan kembali ke dokter peri kecil saat dia sedikit mengangguk. Dengan suara lembut, dia berkata, setelah berhenti di sini untuk waktu yang lama, seharusnya sudah waktunya untuk pergi. Setelah pergi dari sini, kamu berencana pergi kemana? Suasana hening bertahan beberapa saat sebelum dipecahkan oleh pertanyaan Xiao Yan. Saya pikir mungkin saya akan pergi ke Kekaisaran Chuyun dan melihat-lihat di sana setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama. Lalu aku akan berkeliaran di sekitar benua Douqi, kata dokter peri kecil dengan senyum kuat. Kekaisaran Chuyun. Xiao Yan berbisik di dalam hatinya dan sekali lagi tertawa getir. Meskipun dia belum pernah ke kekaisaran itu, dia telah mendengar beberapa informasi tentang Kekaisaran Chuyun. Di dalam kekaisaran itu, jumlah master racun melebihi kekaisaran lainnya. Aku akan pergi ke Gurun Tager untuk berlatih. Tempat itu berada di sebelah timur perbatasan Kekaisaran Jiama sedangkan Kekaisaran Chuyun terletak di sebelah barat Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, setelah kita berangkat besok, kita harus berpisah. Kata Xiao Yan sambil mengusap dahinya dan mengangkat kepalanya untuk menatap bintang-bintang. Oh, dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sedikit, jelas dengan semangat rendah. Dia berkata dengan lembut,
saya harap Anda akan menjaga diri Anda sendiri. Setelah kita berpisah besok, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Mungkin, di masa depan, saya mungkin tidak akan pernah kembali, tapi itu belum pasti. Jika aku berhasil mencapai tahap di mana semua orang marah dan takut padaku. Haha, aku akan kembali ke lembah kecil ini dan menunggu akhir dari tubuh racun yang menyedihkan ini. Menghadapi wajah halus dokter peri kecil yang agak putus asa, Xiao Yan sedikit membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada kata yang keluar. Bagaimanapun juga, menurut Yao Lao, wanita yang memiliki tubuh beracun yang menyedihkan, saat itu telah melakukan hal-hal yang sangat mengejutkan dan menghancurkan. Setelah terdiam beberapa lama, Xiao Yan hanya bisa menepuk pundaknya dengan lembut dan menghiburnya dengan mengatakan, itu tidak akan terjadi. Tubuh racun sedih yang dewasa memang menakutkan, tetapi selama Anda bisa mengendalikan diri dan tidak membunuh ratusan ribu orang di saat marah, pasti ada orang yang dengan bodohnya datang dan memprovokasi Anda. Dokter peri kecil tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, dia tetap diam. Dia tidak memberi tahu Xiao Yan bahwa setelah tubuh racun yang menyedihkan matang, racun yang terkumpul di dalam tubuh kadang-kadang akan menyebabkan pemiliknya menjadi gila. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, dokter peri kecil tidak berani menjamin bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang menakutkan. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, dokter peri kecil berpikir dengan tenang untuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke rumah jerami di bawah tatapan bingung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan hati-hati mengeluarkan sachet yang dikemas dengan cermat dan botol giok kecil. Benda di sini dikenal sebagai bubuk jiwa jatuh. Namanya mungkin sedikit menakutkan, tapi itu bukan murni racun. Ini adalah sesuatu yang saya temukan di buku Racun 7 Warna dan merupakan bubuk obat tingkat tertinggi yang saat ini bisa saya buat. Sambil menggoyangkan sachetnya, dokter peri kecil tersenyum dan berkata, Falling Soul Powder ini mengeluarkan bau yang mengiritasi mata. Apalagi saya juga menambahkan beberapa hal yang istimewa di dalamnya. Jika Anda bertemu orang kuat yang tidak dapat Anda tangani di masa depan, Anda dapat menyebarkannya ke pihak lain. Jika dia tertangkap basah, bahkan jika orang lain adalah dadoshi, bau menusuk yang dikeluarkan olehnya akan menyebabkan mereka menutup mata untuk sementara. Selama waktu ini, akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Karena penasaran menerima sachet itu, Xiao Yan bermaksud untuk membukanya ketika dokter peri kecil buru-buru menghentikannya. Di saat yang sama, dia menyerahkan botol giok di tangannya dan berkata dengan marah, racun ini tidak membedakan antara musuh dan penggunanya. Saat Anda menggunakannya, alangkah baiknya mengonsumsi penawar racun yang telah saya buat. Jika tidak, indera penglihatan Anda juga akan tersegel sementara, mengubah Anda menjadi orang buta untuk sementara waktu. Menarik tangannya dengan malu-malu, Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan kedua barang itu. Di masa depan, dia mungkin benar-benar harus menggunakannya. Setelah menyerahkan barang-barang itu kepada Xiao Yan, dokter peri kecil mengeluarkan botol giok lagi, melemparkannya ke arah Xiao Yan dan berkata, Gurun Tager adalah wilayah suku ular Medusa. Mereka ahli dalam menggunakan racun ular. Ini adalah pil penawar yang telah saya buat. Ini mungkin tidak dapat sepenuhnya menahan racun ular tetapi dapat dengan lancar menghilangkan racun ular dari ular yang lebih lemah. Meremehkan botol giok yang masih membawa sedikit kehangatan, Xiao Yan tersenyum tipis. Meskipun pil penawar ini tidak terlalu berguna bagi seorang alkemis seperti dia, pemikiran dokter peri kecil membuatnya sedikit tersentuh. Baiklah, ini semua yang saya miliki. Aku sudah memberimu segalanya jadi jangan coba-coba mengeksploitasi aku. Melambaikan tangannya, dokter peri kecil dengan nakal berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia meraih tangannya dan menggosoknya di atas cincin dan sebuah botol giok kecil muncul di telapak tangannya. Botol giok ini berisi 7 pil pemulihan energi, yang tersisa dari pelatihannya. Mengangkat botol giok di tangannya, Xiao Yan melambai pada dokter peri kecil dan tersenyum, saya pikir Anda belum melihat pil obat asli di kota Kingsan, bukan? Mendengar ini, mata cerah dari dokter peri kecil menjadi sedikit cerah. Dia menatap tajam ke botol giok di tangan Xiao Yan dan bertanya dengan suara terkejut, ada pil obat di dalamnya? Ah iya, ini milikmu sekarang. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum dan melemparkannya ke dokter peri kecil.
yang terakhir dengan cepat dan hati-hati menangkapnya. Berhati-hatilah. Bagaimana jika Anda memecahkannya? Setelah menangkap botol giok kecil, dokter peri kecil dengan marah menatap Xiao Yan dengan jijik. Setelah itu, dia dengan cepat membuka botol dan menuangkan pil bulat hijau tua dan ramping. Menempatkannya di bawah hidung cantiknya dan mengendusnya, aroma obat segar menyebabkan dokter peri kecil menjadi mabuk dan sedih. Jenis bau ini adalah sesuatu yang dia kejar selama bertahun-tahun. Sayangnya, dia hanya bisa mencium aroma racun yang teduh. Apakah ini pil obat? Memang, obat yang saya buat dengan menggunakan api biasa untuk mencampurkan bahan obat tidak bisa dibandingkan dengannya. Melihat permukaan bulat dan halus serta kilaunya, dokter peri kecil menghela nafas dan berkata tanpa daya. Baik, bukan niat saya untuk mengecewakan Anda dengan memberi Anda pil obat. Nama pil obat ini adalah pil pemulihan energi. Itu dapat dengan cepat memulihkan doki yang dikeluarkan di tubuh Anda. Dengan bantuan pil pemulihan energi selama pertarungan dengan orang lain, Anda bisa menghemat cukup banyak kekuatan. Melihat sikap mengasihani diri sendiri dokter peri kecil, Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Tidak heran kau bisa bertahan begitu lama selama pertarunganmu dengan Muse. Itu karena harta karun ini," kata dokter peri kecil sambil tersenyum saat dia terus terang menyimpan botol giok itu. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak memulai perdebatan tentang masalah ini. Dia bersandar di pintu dan diam-diam mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang dipenuhi bintang. Terinfeksi oleh suasana tenang, dokter peri kecil juga menjadi pendiam. Lengannya melingkari sepasang kakinya yang panjang dan matanya yang cerah secara diam-diam berkedip dengan bintang di langit. Di bawah sinar bulan yang mempesona, seorang pria dan seorang wanita diam-diam memandangi langit malam hingga bulan di langit perlahan meredup. Pasangan yang mengantuk itu berpelukan bersama dan bersandar di kusen pintu saat mereka perlahan-lahan tertidur lelap. Ketika Xiao Yan perlahan terbangun dari tidurnya keesokan paginya, dia mendapati dirinya tanpa sadar terbaring di tempat tidur. Memiringkan kepalanya, dia menyapukannya ke seberang ruangan kosong. Dia menggelengkan kepalanya, mengusir rasa kantuk dari pikirannya dan duduk sebelum berjalan keluar dari rumah kecil itu. Begitu dia keluar rumah, Xiao Yan menemukan bahwa Blue Eagle perlahan mengambang di langit lembah kecil. Teriakan elang yang keras dan jelas terus bergema seolah-olah Blue Eagle mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan tempat ini hari ini. "Apakah kamu sudah bangun?" Saat Xiao Yan hendak melihat sekeliling dengan penuh harap, suara wanita yang jelas tiba-tiba terdengar dari sisi kirinya. Memalingkan kepalanya, Xiao Yan menatap dokter peri kecil yang membawa sekeranjang penuh bahan obat dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia peroleh dari kota Wutannya. Dia mengambil 2 langkah ke depan, meraih tangan dokter peri kecil dan meletakkannya di atasnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Anggap ini sebagai hadiah perpisahan. Dengan itu, akan lebih mudah bagi Anda untuk menyimpan bahan obat Anda." Bermain dengan cincin penyimpanan di tangannya, dokter peri kecil tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa barang ini agak mahal, dia tidak menolaknya. Dia dengan hati-hati menempatkan bahan obat satu persatu ke dalam cincin penyimpanan sebelum memasukkan buku racun 7 warna dan benda lainnya ke dalamnya. Mengangkat kepalanya, dia berbicara dengan Xiao Yan dengan suara lemah lembut, "Apa kau tidak akan menyiapkan beberapa bahan obat? Setelah Anda meninggalkan tempat ini, akan sulit untuk menemukan tempat yang bagus." "Haha, saya sudah menyiapkan apa yang saya butuhkan 2 hari yang lalu." Xiao Yan dengan bangga melambaikan tangannya dan tersenyum. Mata cantik dokter peri kecil menatap senyum brilian Xiao Yan dan mengangkat hidungnya. Sambil menghela nafas, dia meletakkan peluit bambu di samping mulut kecilnya yang merah lembab dan dengan lembut meniup, mengeluarkan suara samar yang mencapai langit. Mendengar suara ini, Blue Eagle di langit langsung berputar ke bawah. Ia mengepakkan sayapnya, memberi tekanan pada tanaman sehingga mereka terpaksa merayap di tanah. "Ayo pergi. Ini terakhir kalinya kita berkendara bersama," kata dokter peri kecil sambil tersenyum saat dia mengambil langkah maju dan dengan anggun menempatkan tubuhnya yang cantik dan lembut pada Xiao Yan. Mengangguk sambil tersenyum, Xiao Yan mengulurkan lengannya dan memegangi pinggangnya yang tampak sangat rapuh. Dia mendorong dari tanah, mengangkat tubuh mereka dari tanah dan akhirnya, dengan mantap mendarat di punggung Blue Eagle.
Berdiri di punggung elang, Xiaoyan menyaksikan rumah jerami menyusut di lembah dan menghela nafas dengan lembut. Dia bergumam, "Selamat tinggal." Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.